Fatir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir ayat 29 ya sampai ayat 30 ya. Dalam surat apa? Fatir ayat 29 sampai 30. Uskut bun. Ayat 29 sampai 30. Sudah bisa dibuka surat Fatirnya ayat berapa? 29. Ya, kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna al-kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Ya. Tadi kita berharap agar kiranya kita mendapatkan kehidupan yang baik. Untuk mendapatkan apa? Kehidupan yang baik. Dan bagaimana caranya untuk mendapatkan kehidupan baik? Maka kerjakanlah amal soleh. Ada 3 amal soleh yang apabila kita kerjakan akan dahsyat. Ada 3 amal soleh yang apabila kita kerjakan maka kita akan mendapatkan kehidupan yang baik, perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Apa itu? Yang pertama adalah membaca kitab Allah, yang kedua sholat, yang ketiga sedekah. Yang pertama tilawah, yang kedua sholat, yang ketiga sedekah. Bismillah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballah." Ya. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, wa aqamus shalah, dan orang-orang yang mendirikan sholat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka orang-orang yang menafkahkan rezekinya sirra wa alaniyah, baik menafkahkan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Ya, kita lihat dari ayat pertama. Yatluna kitaballah, orang yang membaca Al-Quran. Ya, orang yang membaca Al-Quran. Berharap agar kiranya kita semuanya bisa membaca Quran. Jangan sampai dalam sehari kita tidak membaca Al-Quran. Coba kita lihat orang-orang yang hari ini, ya, orang-orang yang hari ini mempunyai permasalahan. Sebenarnya kalau dia mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca Al-Quran, insya Allah ya, dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Kenapa? Karena Al-Quran adalah petunjuk hidup. Karena Al-Quran adalah petunjuk hidupnya. Kalau dia sudah membaca Al-Quran, maka dia akan diberikan petunjuk. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jangan jauh-jauh. Kalau kita sudah lama tersesat, kalau kita sudah lama muter-muter dalam hidup, ya, yang utama itu apa? Ayo mulai sekarang, ya, kita membaca Al-Quran. Ayo mulai sekarang kita dekatkan diri lagi, belajar lagi untuk membaca Al-Quran. Mendirikan sholat, ya. Dan yang ketiga yaitu adalah bersedekah. Yang ketiga adalah bersedekah. Bersedekah ini ya bisa dengan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Ya, sedekah juga bisa dengan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Jadi boleh dia sedekah bersembunyi, ya, tidak terlihat, boleh juga dengan terang-terangan. Dan jangan lupa untuk mengerjakan sholat, karena kebanyakan orang
itu dia yang lagi punya masalah, pasti sholatnya juga bermasalah. Orang-orang yang hari ini punya masalah dengan keluarganya, orang-orang yang hari ini punya masalah dengan kehidupannya, pasti dia punya masalah ya dalam sholatnya. Oleh karena itu, mulai sekarang ayo kita perbaiki ya. Kita perbaiki ibadah kita. Dan mudah-mudahan ya ibadah kita bisa menjadi baik. Mungkin ada yang mau bertanya sampai di sini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 amal soleh ini jangan sampai kita lupakan. Coba kita kerjakan 3 amal soleh ini ya dalam kurang lebih 1 bulan. Ya, yang pertama adalah membaca Quran, kemudian sholat dan bersedekah. Contoh, kita ambil saja sedekahnya setiap pagi. Kemudian kita sholatnya jangan lupa tepat waktu ya. Kemudian yang ketiga yaitu membaca Quran. Kalau bisa setiap habis sholat kita baca Quran. Dimulai dari kita membaca Quran 1 hari 1 ayat. Ketika kita membaca Quran 1 kali sholat kita membaca 1 ayat. Bismillah, kita mulai ya, kita mulai. Dan jangan sampai kita lewatkan walaupun cuma 1 hari. Setelah kita mengikuti rangkaiannya ya, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari ya, sampai berhari-hari, insya Allah kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai kehidupan yang baik. Jadi siapapun yang hari ini ingin mendapatkan kehidupan yang baik, ingin menyelesaikan permasalahannya ya, dari masalahnya ya, maka kalau bisa dia mengerjakan 3 amalan ini. Dan 3 amalan ini adalah 3 amalan yang sangat dahsyat. 3 amalan ini adalah 3 amalan yang sangat dahsyat. Terlihat dan terdengarnya 3 amalan ini mudah dikerjakan, tapi sulit untuk dilakukan. Contoh misalkan sedekah. Di sini Muhammad Satria sebenarnya ingin melakukan sedekah subuh, tapi masih kendala dalam keuangan. Sedekah itu tidak harus banyak, ya. Misalkan nih, kita kan mau berubah kehidupan kita. Kita mau merubah kehidupan kita, mendapatkan kehidupan yang baik. Tadi kehidupan yang baik itu yang seperti apa? Minimal kehidupan yang baik itu adalah mempunyai hati yang merasa cukup. Itu adalah kehidupan yang baik, ya. Orang yang kaya sesungguhnya itu adalah orang yang mempunyai hati yang cukup, ya. Tapi kalau Allah beri lebih, ya, bukan hanya sekedar dia memiliki hati yang cukup, tapi Allah beri lebih, yaitu adalah dengan bertambahnya materi, ya, bertambahnya anak yang soleh, bertambahnya dengan istri yang soleha, suami yang soleh. Itu adalah rezeki tambahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang pertama adalah kekayaan yang sebenarnya yang dimiliki oleh seorang mukmin itu adalah ya hati yang merasa cukup. Ya, kehidupan yang baik itu adalah hati yang merasa cukup, hati yang tenang. Maka dalam rumah tangga yang diinginkan itu bukan hanya sekedar mawaddah warahmah. Dalam rumah tangga itu yang diinginkan adalah sakinah. Sakinah adalah tenang. Ya, akan menjadi hampa dan sia-sia ketika kita mempunyai istri yang cantik tapi membuat kita tidak tenang dalam rumah, tidak tenang dalam kantor. Ya, contoh misalkan ketika kita mau berangkat kantor, kita adalah suami yang ganteng misalkan, dan istrinya selalu curiga dengan keadaan kita. Apakah suami ini akan merasa tenang? Tidak. Ya, baru sampai kantor ditanya, "Di mana, Pak?" "Di kantor." "Sama siapa?" "Sendiri." Ya, duduk sendiri? "Iya." "Coba, Pak, video call." Di video call, liatin semuanya. Ya, apakah suaminya akan tenang? Nggak tenang. Suaminya besok akan bilang, "Bu, kalau bisa besok nggak usah video call." "Terus gimana? Saya harus mengetahui." "Besok ibu beli CCTV, pasang di kepala bapak." Gitu. Nggak akan tenang. Dan ketenangan itu yang seperti apa? Ternyata yang membuat tenang itu adalah urusan akhirat. Ketenangan itu semuanya tentang urusan akhirat. Yang membuat ketenangan hakiki itu adalah urusan akhirat. Urusan akhirat. Urusan akhirat. Semua urusan akhirat itu akan menjadikan hidup kita tenang. Seluruh urusan akhirat itu akan menjadikan hidup kita tenang. Coba kita lihat dan kita ingat-ingat.
ya, tentang kesedihan yang membuat kita nangis, itu urusan akhirat atau urusan dunia? Yang membuat kita kesal, marah, itu urusan akhirat atau urusan dunia? Urusan dunia. Tapi banyak orang udah tahu dengan urusan dunia itu menjadi sedih, nangis, dikecewakan, tapi masih banyak orang yang mengejar-ngejar dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menjawab tadi. Sebenarnya ingin melakukan sedekah subuh, tapi masih ada kendala dalam keuangan. Gimana caranya? Gampang. Kita niatin nih 30 hari. Dan kita niatin bismillah setiap pagi kita akan berinfak, ya. Infak. Kita akan berinfak. Menginfak itu adalah mengeluarkan harta. Ya, beda dengan sedekah. Sedekah itu bisa mengeluarkan harta, bisa juga enggak. Nah, kalau 30 hari kita punya uang berapa? Ya, 30.000, punya uang nggak 30.000 dalam 30 hari? Kira-kira 30.000 dalam 30 hari punya uang apa enggak? Kalau punya, maka 30.000 dibagi 30, jadinya berapa? 1.000. Tuker tuh di pom bensin. Ya, cari uang yang 1.000. Setiap pagi kita bawa 1.000, kita masukin, kita bawa 1.000, kita masukin, kita bawa 1.000, kita masukin, gitu. Ya. Kira-kira sulit apa enggak? Enggak ada yang sulit. Maka yang paling utama itu bukan banyaknya, tapi istiqomah. Apa itu istiqomah? Perbuatan yang dilakukan berulang-ulang secara terus-menerus, ya, wa inqalla, walaupun sedikit. Jadi istiqomah itu bukan banyaknya. Boleh banyak tapi terus-menerus, ya. Tidak banyak sedikit tapi juga terus-menerus. Itu istiqomah. Dan yang paling disuka itu istiqomah. Maka orang yang istiqomah melakukan amal soleh, hidupnya pasti akan baik. Ya, coba aja. Nih, 3 amalan yang tadi sudah kita pelajarin. Apa? Membaca Quran, sholat, kemudian apa? Berinfak. Ya, kita lakukan 30 hari aja. Jangan sampai kelewatan. Ya, 30 hari kita baca Quran, 30 hari kita sholat, ya, pada waktunya, kalau bisa tepat waktu, yang laki-laki ke masjid 30 hari aja, ya. Ditambah lagi apa? Setiap pagi misalkan sedekah, kalau bisa setiap ke masjid sedekah, ya. Berapa hari? 30 hari. Maka lihatlah, nanti dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Kalau dia usahanya tidak akan pernah rugi. Ya, usaha apa? Usaha apa yang tidak akan pernah rugi? Ini berusaha untuk sholat yang baik, baca Quran yang baik, kemudian apalagi sedekah yang baik. Jadi sedekah itu boleh terlihat, boleh tidak terlihat, sirra wa alaniyah. Dan yang paling utama adalah kalau bisa kita yang memberi. Aliyadul ulia khairu minayadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya. Maksudnya apa? Jadilah pelaku kebaikan, jangan cuma sekedar kita menjadi korban kebaikan. Ya. Jadi mulai sekarang kita menjadi pelaku kebaikan, bukan hanya sekedar korban kebaikan. Kalau dulu sering dikasih, besok kita yang ngasih yang banyak. Gimana caranya untuk mendapatkan bisa kita memberi yang banyak? Ya ini, coba kerjakan amal soleh ini. Nanti Allah akan tunjukkan tuh, ya, jalannya ke kanan dulu, ke kiri dulu, lurus, ya. Coba kalau orang-orang yang lagi punya masalah, ya, yang dikerjakan apa? Kerja, dagang, ya, capek. Dan Allah nggak memerintahkan itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita itu untuk apa? Untuk beribadah. Maka siapa yang ibadahnya baik, hidupnya baik. Siapa yang melakukan ibadah dengan baik, maka hidupnya akan baik. Ya. Oleh karena itu, kerjakan ibadah yang baik. Ya, kerjakan ibadah yang baik. Kerjakan yang baik. Ya, kerjakan yang baik. Ya, jadi mulai sekarang kerjakan yang baik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
tiga kunci kebahagiaan ini ya cukup menjadi apa? Menjadi amalan yang setelah ini kita kerjakan. Jangan sampai ditinggalkan. Ya. Ada yang mau bertanya sampai saat ini? Dipersilakan untuk bertanya tentang yang kita pelajari hari ini, yaitu di dalam surat Fatir. Di dalam surat apa? Fatir. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Artinya, siapapun yang ingin hidupnya baik dan usahanya tidak akan pernah merugi, maka kerjakan 3 amal soleh. Apa itu? Yaitu adalah membaca Al-Quran, kemudian apa? Sholat, sedekah, kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah sedekah ya. Pertama apa tadi? Sholat, baca Quran, sedekah. Ya, ada pertanyaan? Silakan, kita bisa share bersama-sama ya di room ini. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung. Semoga menjadi manfaat. Inti dari kajian ini ya adalah agar kiranya kita mendapatkan kehidupan yang baik sama-sama. Ya, kita melakukannya bersama-sama. Dan yang kita perbaiki itu bukan pekerjaan kita. Ya, yang kita perbaiki itu bukan dagangan kita. Ya, yang kita perbaiki itu adalah amalan kita. Maka siapapun yang mengerjakan amalan yang baik, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Ya, siapa yang mengerjakan amal soleh, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Dan amal soleh yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan kehidupan yang baik, dan apabila dikerjakan tidak akan pernah merugi, maka amalan soleh itu adalah apa? Adalah sholat, baca Quran, dan sedekah. Ya, coba aja lihat ya, orang-orang yang melakukan 3 amal soleh. Kalau bisa jangan mereka, tapi siapa? Kita. Niatkan dari sekarang. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Kerjakan dari sekarang. Ya, amal soleh itu. Sholat, kita coba sholat. Yang laki-laki di masjid. Aku kan 30 hari. Kemudian apa? Baca Quran. Saya nggak bisa baca Quran. Terus bagaimana? Jenengan masih bisa melihat? Iya. Coba Qurannya dibuka, kemudian dilihat. 1 halaman aja. Besok lagi. Nanti ada semangat kita untuk apa? Belajar. Ya. Kenapa sih kita nggak semangat untuk belajar Al-Quran? Karena emang kita nggak pernah membuka. Karena emang kita nggak pernah megang. Ditaruh di mana Quran? Ditaruh di lemari. Apalagi dulu yang pernah menikah, saya terima nikahnya dengan mas kawin seperangkat alat sholat. Di dalamnya ada Al-Quran, tapi cuma dia apa? Ditaruh sebagai pajangan aja. Ya, maka kehidupannya akan menjadi pajangan aja, tidak menjadi kenyataan. Ya, kehidupannya itu akan menjadi apa? Pajangan aja, tidak menjadi kenyataan. Ayo mulai sekarang, jangan sampai sekedar angan-angan saja kita ingin mendapatkan kehidupan yang baik. Jangan hanya sekedar kita berandai-andai saja untuk mendapatkan kehidupan yang baik, tapi nyatakan ya agar kiranya menjadi kenyataan atas harapan yang kita inginkan, yaitu mendapatkan hayatan thayyibat. Dengan cara apa? Kerjakan 3 amal soleh ini. Sholat, baca Quran, kemudian sedekah. Ya. Kedengarannya gampang. Oh iya, sedekah gitu kan. Apalagi punya duit. Ya. Kalau misalkan dia nggak punya duit, nggak punya duit, ya minimal sekali lah dalam sebulan gitu ya. Masa juga nggak punya duit. Ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Ya, ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Jadi hari ini kita sama-sama belajar, yaitu tentang apa? Tentang kehidupan yang baik. Jadi siapa yang mau hidupnya baik dari hari ini, kerjakan 3 amal soleh ini.
Dan kalau misalkan ada teman, misalkan dia lagi curhat, aduh gimana ya saya nih, saya punya masalah nih sama suami saya gitu ya. Ya, ketika ada teman kita, aduh gimana ya suami saya ini bla 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 bla, suami saya ini jahat, suami saya ini selingkuh, ya. Solusinya gimana? Ya. Kadang ada orang, udahlah, cari aja suami yang lain, udahlah tukar tambah aja suaminya gitu kan. Pertanyaannya apakah ketika dia sudah tukar tambah suaminya dia akan mendapatkan suami yang baik? Belum tentu, ya, belum tentu. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, ketika beliau belum punya anak, ya, dan istrinya sudah dinyatakan tidak bisa mempunyai anak, tapi dia berusaha dengan cara apa? Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu dia mencoba untuk apa? Dia datang ke Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia datang ke Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Agar kiranya Allah memberikan, ya, petunjuk. Petunjuknya apa? Yaitu memberikan anak yang soleh. Dapat nggak dia anak yang soleh? Dapat. Maka kalau kita mau deketin Allah, ya, deketin Allah. Namun kadang mindset kita itu hitung-hitungannya 2 tambah 2 4. Ya. 2 tambah 2 4. Benar secara matematika, tapi secara matematika Allah itu kadang bisa beda. Yang kita sudah hitung 2 tambah 2 itu bisa saja jadi minus 100. Ya. Saya dagang, pikiran kita kalau kita dagang, kita dapat uang, kita untung. Tapi ternyata apa? Kita dagang nggak ada yang beli, akhirnya bangkrut. Coba, ya. Secara logika, tadi kan diperintahkan Allah untuk apa? Sedekah. Berarti kan uang kita berkurang. Tapi coba lihat, orang-orang yang rajin sedekah, apakah dia miskin? Enggak tuh. Ada nggak orang-orang yang rajin sedekah dia hidupnya miskin? Enggak tuh. Ya. Semakin dia beri, semakin dapat dia min haitsu la yahtasib. Apalagi dia berinya kepada siapa? Orang tuanya. Apalagi dia berinya kepada siapa? Orang tuanya, ya. Maka coba deh mulai dari sekarang, ya, kerjakan 3 amal soleh ini, ya. Sholat, kemudian apalagi baca Quran dan sedekah. Bismillah, ya. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah untuk kita semuanya agar kiranya kita mendapatkan kehidupan yang baik. Siapa yang punya usaha, Allah berikan usahanya tidak akan pernah merugi, ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Saya masih punya waktu kurang lebih 5-10 menit lagi, ya. Silakan yang mau bertanya agar lebih interaktif lagi, ya. Terima kasih yang sudah bergabung, terima kasih yang sudah share, ya. Man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'ilihin. Ya, siapa yang sudah mengirimkan share itu, kemudian kalau ada yang mengikuti kajian ini, ya, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak ada, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Ya, termasuk baca Quran, dan pahalanya sangat sungguh luar biasa, ya. Ketika kita membaca Iqra, ya, kemudian salah diulang berkali-kali, masya Allah, ya. 1 huruf itu 10 kebaikan, ya. 1 huruf itu 10 kebaikan. Nah, kalau misalkan kita lagi belajar kemudian kita ngomong nga, ya, berapa kebaikan yang sudah kita dapat, ya. Maka pahalanya semakin banyak tuh, ya. Nah, kalau misalkan dia mendapatkan pahala yang banyak, maka dia sudah mendekati kategori orang-orang yang soleh. Orang yang soleh itu kan orang yang mendapatkan pahala yang banyak, ya. Jadi kalau kita hari ini berusaha untuk mendapatkan pahala yang banyak,
Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang soleh. Dan harapannya seperti itu. Apa sih yang kita harapkan di dunia ini? Ya, ending dari kehidupan ini apa? Yaitu adalah meninggal dalam keadaan yang baik, ya, dan meninggalkan anak-anak yang soleh dan soleha. Ya, endingnya adalah kita meninggal dalam keadaan yang baik. Nggak ada lagi tuh yang kita harapkan kecuali kita meninggal dalam keadaan yang baik. Maka mulai sekarang, ayo baca Quran. Ya, ayo baca Quran, ayo sholat. Ya. Kenapa sih kita malas baca Quran? Emang kita nggak niatin. Kenapa kita sih malas berangkat ke masjid? Emang kita nggak niatin. Kenapa sih kita malas sedekah? Karena emang kita nggak niatin. Innamal a'malu binniyat. Ya, kita nggak niatin. Coba deh kalau kita niatin. Niat buat sholat, niat untuk baca Quran, niat untuk sedekah. Ya, contoh nih. Ntar malam, jam 1 malam, kita mau berangkat ke Bali. Ya, berangkat kemana? Ke Bali. Ntar malam, jam 1 malam kita mau berangkat ke Bali. Siapa yang nanti malam, ya, terlambat, maka kita akan tinggal. Kumpulnya di alun-alun misalkan. Kumpulnya di mana? Di alun-alun. Atau kumpulnya di stadion. Semuanya harus datang ke stadion kurang dari jam 1, karena jam 1 jam 1 tepat kita akan berangkat. Jam 1 ya, jam 1 tepat kita akan berangkat. Kira-kira orang datang jam berapa? Kira-kira orang akan datang jam berapa? Jam 1 kurang. Kok bisa dia? Jam 1 kurang. Karena emang udah diniatin. Dan sebelum jalan dia udah mempersiapkan. Ya, dia bawa apa? Bawa baju. Dia bawa apa lagi? Dia bawa makanan. Dia bawa sangu. Uang jajan, gitu kan? Kok bisa sih? Dia mempersiapkan dengan semaksimal mungkin. Karena apa? Karena emang udah diniatin. Coba kalau sekarang nih, yang udah disampaikan, 3 amalan soleh yang membuat hidup kita baik, 3 amal soleh yang membuat ya usaha kita tidak akan pernah merugi. Mulai sekarang kalau emang kita udah niatin, jadi sholat, baca Quran, kemudian apa? Sedekah. Kenapa sih kita malas sedekah? Itu, ya kan? Kenapa sih kita malas sedekah? Kenapa sih kita malas sedekah, sholat, baca Quran? Karena emang kita nggak niatin. Kalau semua ibadah kita niatin, bismillah, kita akan semangat. Kenapa kita malas? Karena emang kita nggak niatin. Coba kalau kita mau pergian, ya, berangkatnya jam 1. Kira-kira kita datang jam berapa? Jam setengah 12. Bahkan kita sudah membawa makanan, sangu, pakaian. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang kita sudah niatin. Ya, begitu juga amal ibadah. Kalau kita mau sholatnya baik, niatin. Sebelum tidur, bismillah, saya mau sholat subuh. Bismillah, saya mau sholat tahajud. Niatin. Kenapa sih orang itu susah bangun subuh, susah bangun sholat tahajud? Karena emang dia nggak niat. Ya, kenapa sih dia susah banget baca Quran? Ketika dia baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, baru Bismillah aja nguapnya sampai 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ngantuk. Shadaqallahul azim. Selesai, ditutup sama dia. Karena dia nggak niat. Kalau dia niat, ketika dia ngantuk, ya Allah, dia doa, hilangkan rasa kantuk saya, ya Allah. Saya baca Fatihah aja, gitu ya. Saya baca Fatihah aja, bismillah. Pak, maaf mau tanya, kalau tiap hari baca Al-Quran, Yasin, Ar-Rahman, Al-Mulk, gitu kan? Al-Mulk bacanya hanya itu aja, boleh nggak? Ya boleh. Baik nggak? Baik. Yang penting adalah istiqomah. Ya, istiqomah. Ini udah bagus banget. Misal pagi dia baca surat Waqiah, ntar zuhur dia baca Ar-Rahman, ya kan?
Entar asar dia baca Al-Mulk, ya, entar maghrib dia baca Yasin, entar isya dia baca apa? Al-Kahfi, gitu kan? Masya Allah, sangat sungguh luar biasa. Ya, bedanya kita dengan yang lain itu bedanya apa? Amalannya. Kenapa sih dia dimudahin? Amalannya beda. Ya, kerjanya sama, gajinya sama, kok pendapatannya beda, kok kehidupannya beda? Karena amalannya beda. Dia bukan kerja aja, tapi dia kerja dengan apa? Dengan melakukan ibadah. Coba deh kita lihat, setiap 5 waktu, ya, Allah memerintahkan kita untuk mendapatkan kebahagiaan dulu apa enggak? Enggak. Tapi apakah kita mendapatkan kebahagiaan? Iya, Allah memanggil kita untuk hidup yang bahagia. Apa itu? Hayya 'alal falah. Apakah apa itu hayya 'alal falah? Al-falah itu apa? Kemenangan. Apakah kita apakah kita sudah mendapatkan kemenangan? Belum, ada syaratnya. Apa syaratnya? Sholat. Siapa yang mau menang, dia sholat. Siapa yang mau bahagia, dia sholat. Siapa yang mau hidupnya tenang, dia sholat. Maka panggilannya itu bukan menang dulu baru sholat, ya kan? Untung dulu baru dia sholat, dagang dulu dia laris dulu baru dia sholat, ya? Atau rugi dulu baru dia sholat? Enggak. Tapi apa? Sholat dulu, ya, baru dia menang. Sholat dulu baru dia bahagia. Sholat dulu baru dia hidupnya tenang dan berkah. Maka panggilannya itu apa? Hayya 'alas sholat. Sini sholat. Ya, sini sholat. Jawabannya apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya. Belum tentu orang yang ya kuat, orang yang sehat itu bisa berangkat ke masjid. Belum tentu. Dia kuat mengangkat 50 kilo, tapi untuk berangkat ke masjid yang jaraknya cuma 100 meter, belum tentu kakinya kuat untuk melangkah. Bener apa enggak? Iya, kenapa? Karena emang nggak ada niat. Karena emang dia nggak niatin. Maka orang-orang yang hari ini malas ke masjid itu karena dia nggak niat untuk berangkat ke masjid. Bukan masalah sehat. Orang sehat belum tentu dia bisa ke masjid. Orang kuat belum tentu dia bisa ke masjid. Yang penting adalah niat. Ya. Niat. Dia punya niat, maka akan hilang rasa malas. Dia punya niat, maka akan hilang rasa malas. Maka tumbuhkan rasa niat, ya, niat yang kuat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tumbuhkan niat yang kuat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatin nih untuk baca Quran, niatin nih untuk sedekah, niatin nih untuk mendirikan sholat yang lebih baik dibandingkan hari kemarin. Kalau emang kita serius nih untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia ini, ya, niatin dari sekarang nih. Untuk apa? Untuk sholat yang benar. Kalau emang kita serius nih untuk dapetin kehidupan yang tidak akan pernah merugi, maka mulai sekarang niatin baca Quran yang benar. Kalau emang nih saat ini kita serius untuk mendapatkan kehidupan yang layak, yang baik, maka niatin dari sekarang untuk sedekah, baik itu terlihat maupun tidak terlihat, sirra wa alaniyah. Kerjakan 3 amal soleh ini, ya. Bismillah. Nanti kita akan lanjutkan, ya, di pertemuan yang akan datang. Intinya bismillah, niatin dari sekarang untuk mendapatkan kehidupan yang layak, untuk mendapatkan kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Sehat semuanya, ya, keluarganya bahagia, keluarganya sakinah, ya, rezekinya halalan lagi thayyiban, insyaallah. Semoga kehidupan kita bahagia semuanya, dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Usikum wa nafsi bitaqwallah. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.